Selamat pagi, selamat siang, sore, maupun selamat malam ya bagi mahasiswa kelas reguler pagi maupun reguler sore. Hari ini kita akan melanjutkan video kita ya mengenai langkah-langkah penulisan ya laporan untuk riset pemasaran. Perlu diketahui bahwa laporan riset pemasaran kita ini itu hampir sama dengan usulan penelitian, dimana nanti saudara pada saat semester 7 atau 8 sudah mulai mengontrak ya usulan penelitian dan juga tugas akhir. Baik, kita langsung saja. Saya akan memberikan contoh ya UP, dimana UP ini memang sebelumnya sudah pernah saya share ya. Sebenarnya ada 3 ya waktu kemarin tuh ya, atau ada beberapa, tapi saya akan memberikan contoh satu saja ya. Jadi nanti pada saat selesai saya berikan tutorial di video ini, saudara silakan lakukan penulisan untuk penelitian sesuai dengan penelitian saudara, sesuai dengan jurnal acuan yang saudara telah pilih dan telah saya ACC ya. Baik, mungkin di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara penulisan ya. Saya akan ngambil dari judul pengaruh experiential marketing terhadap turis loyalty yang dimediasi oleh tourist satisfaction wisatawan Tangkuban Perahu. Oke ya. Seperti kita ketahui di sini ada 3 variabel, yaitu variabel independennya adalah experiential marketing. Jadi experiential marketing itu adalah pengalaman si konsumen ya. Di sini berarti turis. Jadi pengalaman turis ya selama mereka pergi ke Tangkuban Perahu itu seperti apa ya. Jadi itu experiential marketing sebutnya ya. Lalu ada variable dependentnya itu customer loyalty ya. Customer loyalty bagaimana loyalitas si turis ya. Di sini berarti konsumennya adalah turis. Di sini ada variable interveningnya yaitu tourist satisfaction ya. Jadi dia sebagai variabel mediasi atau sebagai variable intervening ya, yaitu tourist satisfaction. Nah, objek penelitiannya yaitu Tangkuban Perahu, terutama si wisatawannya. Begitu ya saudara ya. Baik, kita masuk ke langsung saja ya. Ini nanti saudara sesuaikan dan baca ya, baca sendiri. Langsung kita masuk ke bagian bab yang pertama ya. Oke. Jadi perlu kita ketahui bahwa bagian pertama itu nanti kita akan membahas mengenai latar belakang penelitian ya. Lalu kedua ada identifikasi masalah, lalu yang ketiga ada maksud dan tujuan penelitian. Di sini nanti saudara uraikan apa maksud penelitiannya dan tujuan penelitian ya. Lalu yang bagian keempat nanti saudara tulis kegunaan penelitiannya apa. Jadi ya. Nah, di sini kegunaan penelitian kita yaitu ada kegunaan akademis ya, atau kita sebut sebagai implikasi ilmiah ya. Nah, cuma kalau di format di kampus kita ini menggunakan katanya dengan kegunaan akademis. Lalu ada kegunaan praktis atau kita sebut sebagai implikasi manajerial ya, yang ini secara praktiknya gimana gitu ya. Oke, untuk bagian pertama ini saya akan jelaskan bagian pertama. Nanti untuk L berikutnya nanti kita akan mulai menyusun kerangka pemikiran ya. Jadi nanti tugas saudara itu membuat bagian yang pertama sampai keempat ini gitu saudara ya. Ini kebetulan mungkin UP-nya belum begitu rapi ya, karena ini saya ambil kebetulan si mahasiswanya waktu itu belum direvisi. Jadi nanti akan saya kasih tahu mana yang ibaratnya memang perlu dirapikan dan mungkin ada hal-hal yang masih salah ya. Tapi di sini kalau untuk secara keseluruhan sih ya 80% sudah benar ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian 1 sampai 4 di usulan penelitian kita ya, di laporan penelitian untuk riset pemasaran. Jadi nanti saudara langsung ya ke bagian ini. Nah, ini ya. Oke. Jadi saat pertama, jadi saudara bukan menentukan judul dulu ya. Judul itu sebenarnya nanti setelah latar belakang ini selesai ya. Yang pertama kali saudara cari adalah masalah penelitian saudara itu apa. Oke ya. Masalah penelitian, lalu fenomena ya, fenomenanya apa gitu ya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat video bahwa fenomena itu atau gejala ya, itu berarti ada ketimpangan data atau ada yang
langsung saja ya, saudara nanti langsung tulis di bagian satu ini adalah latar belakang penelitian. Oke, ini berhubung objeknya adalah objek wisata ya, wisata alam Tangkuban Perahu, maka nanti saudara ya di bagian awal nanti disesuaikan dengan objeknya ya. Oke, jadi nanti saudara pada saat di bagian awal, nah ini sampai sini ya, ini kalau ini adalah pendahuluan. Jadi saudara boleh menceritakan, karena ini contohnya adalah wisata, jadi saudara bisa menceritakan masalah pariwisata di Indonesia ya, atau mungkin kalau di sini dia menyebutkan padatnya rutinitas akan pekerjaan sehari-hari membuat manusia lelah fisik dan mental. Nah itu jadi kasih pendahuluan terlebih dahulu ya, jangan langsung masalahnya apa seperti itu ya. Jadi pendahuluan. Nah ini seperti saya highlight ya. Jadi padatnya rutinitas akan pekerjaan sehari-hari membuat manusia lelah fisik dan mental. Nah ini ada yang perlu diketahui, saudara nanti di latar belakang ya, bahkan ada yang mengutip itu, saudara nggak boleh membuat kata-kata sendiri ya, nggak boleh membuat kalimat sendiri. Jadi saudara harus mengutip dari berbagai sumber ya, atau dari sumber. Nah cara mengutipnya ini saudara harus parafrase juga ya, jadi ini nggak langsung copy paste. Jadi saudara harus parafrase, dan setelah diparafrase saudara harus kasih sumbernya dari mana. Nah ini kebetulan kalimat yang padatnya rutinitas akan pekerjaan sehari-hari membuat manusia lelah fisik dan mental, itu bersumber dari Francisca et al. Ya, et al itu berarti dan kawan-kawan. Jadi di sini Francisca itu dia menulis nggak hanya sendirian, tapi dia menulis mungkin ada 3 orang atau lebih ya. Makanya untuk mempersingkat penulisan sumber kita di sini tulisannya Francisca et al. Tahun 2015 ya. Nah, nanti ini bisa dilihat di daftar pustaka ya, itu dari mana artikelnya. Nah yang perlu saudara ketahui bahwa untuk penulisan sumber ya, ini ada 2 macam. Jadi kalau misalnya saudara nanti menuliskannya sumbernya itu di terakhir di kalimat, jadi kok perhatikan tanda kurungnya ya. Jadi kalau terakhir itu tanda kurungnya itu seperti ini ya, gitu ya. Nah ini ini yang terakhir ya. Nah, cuma nanti kalau misalkan saudara naruhnya itu di awal ya, naruhnya di awal, misalkan Francisca et al gitu ya, misalkan menurut Francisca et al gitu ya padatnya. Nah ini jadi saudara nulisnya Francisca et al, baru di sini tanda kurung gitu ya, nggak usah pakai titik koma lagi. Jadi Francisca et al, di sini tanda kurung, baru padatnya rutinitas akan pekerjaan sehari-hari membuat manusia lelah fisik dan mental, titik. Nah, baru kalimat berikutnya apa, itu ya saudara ya, paham ya. Jadi perhatikan kalau misalnya di akhir format tulisannya seperti ini ya. Nah kalau di awal misalnya ini ditaruh di sini, berarti si Francisca et al-nya itu kurung bukanya berada di 2015 gitu saudara ya. Oke, baik. Lalu ya seperti ini, jadi saudara ceritakan dulu gitu ya pendahuluannya mengenai pariwisata gitu ya. Lalu di sini juga dijelaskan, misalkan survei peggy.com, lebih dari 78% responden memilih destinasi yang menyajikan pemandangan indah seperti wisata alam gitu ya. Ini menurut Destiana tahun 2020 gitu ya. Nah, kembali lagi sumber boleh taruh di sini atau boleh taruh di awal, tapi penulisannya jangan lupa kurung bukanya di tahunnya gitu ya. Oke, lalu setelah saudara menjelaskan ya secara ya penjelasan pendahuluan gitu ya, nah, baru di kalimat berikutnya masih di paragraf yang sama. Nah di sini ya saudara mulai menceritakan fenomena. Oke ya. Nah kalau di sini fenomenanya adalah, namun di tengah-tengah tumbuhnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 sampai 2019 sebesar 73,32% tidak diikuti oleh rata-rata kunjungan wisatawan yang datang ke Tangkuban Perahu pada periode yang sama, yaitu mengalami penurunan minus ya 6,28% gitu ya. Nah itu jadi kan sebenarnya si Dinas Perhutanan Jawa Barat itu merekomendasikan wisatawannya Gunung Berapi nih ya, salah satu contohnya Tangkuban Perahu gitu ya. Nah, cuma di tengah-tengah tumbuhnya kunjungan wisatawan ke KBB tahun 2016 sampai 2019 sebesar 73,2% itu tidak diikuti oleh rata-rata kunjungan wisatawan ke Tangkuban Perahu. Nah ini merupakan data yang kontradiktif gitu ya. Jadi yang satu
penelitian kamu, gitu ya. Nah, jadi fenomena itu kamu harus tulis di sini ya, masih di paragraf pertama setelah pendahuluan ini ya, kalimat pendahuluan. Nah, kalau ini ya kalau misalnya ada sumbernya, kamu tulis sumbernya yang jelas ya, menurut siapa gitu ya, lalu tahun berapa gitu ya. Nah, oke, setelah fenomena, saudara selanjutnya adalah menceritakan ya masalah penelitian saudara. Nah, masih ingat ya di video sebelumnya adalah masalah penelitian itu adalah variabel dependent kamu. Nah, di sini variabel dependentnya adalah loyalitas wisatawan ya, atau turis loyalty ya. Jadi seperti kita ketahui di sini kita lihat bahwa si penulis itu dia udah menjelaskan ya masalah penelitiannya ya. Penjelasan tersebut dapat menunjukkan rendahnya loyalitas wisatawan setelah mendapat pengalaman mengunjungi objek wisata Tacloban Perahu. Nah, kita bisa underline nanti gini, loyalitas wisatawan. Jadi nanti pada saat saudara sidang gitu ya, saudara harus menyebutkan ada variabel dependennya yaitu loyalitas ya. Tapi disesuaikan dengan variabelnya yang lain ya, gitu ya. Oke. Lalu setelah saudara menceritakan masalah penelitiannya ya, di paragraf berikutnya di sini saudara menceritakan ya dari sini sampai akhir ya, sampai sebelum akhir ya. Sorry ya, sampai sebelum akhir itu saudara ya sampai sini ya. Ya sampai sinilah, sampai mana tadi ya. Nah, sampai sini ya. Sampai sini saudara menceritakan ya bagaimana variabel-variabel yang ada di penelitian. Nah, kalau di sini kan tadi yang pertama kita menjelaskan dulu variabel dependentnya, yaitu tadi tourist royalty ya. Saudara jelaskan ya. Nah, bagaimana si tourist loyalty ini ya, penelitian sebelumnya bagaimana? Nah, misalnya tourist loyalty gitu ya terhadap tourist satisfaction terhadap tourist loyalty bagaimana gitu ya. Lalu experiential marketing terhadap tourist loyalty itu bagaimana gitu ya. Nah, itu saudara harus mencantumkan sumbernya seperti ini ya. Nah, ini kalau penulisnya misalkan saudara menemukan banyak artikel ya, misalkan ada yang tahun 2016, 18, 2020. Nah, ini cara penulisannya seperti ini ya. Nah, dulu kan di metodologi penelitian saya harap sudah pernah ya kayak gitu. Jadi di sini saudara di paragraf selanjutnya saudara pertama ya harus menjelaskan dulu tadi variable dependentnya, penelitian sebelumnya pengaruh-pengaruhnya bagaimana ya. Tadi misalkan terhadap experiential marketing gitu ya, itu bagaimana terhadap tourist loyalty. Lalu experiential marketing terhadap tourist satisfaction gitu ya. Nah, saudara juga menjelaskan misalkan di experiential marketing di variable independentnya itu ada beberapa dimensi ya, saudara jelaskan di sini gitu ya. Nah, lalu pokoknya sumber-sumbernya itu saudara tulis ya. Lalu bagaimana pengaruhnya ya penelitian terdahulu. Baru setelah saudara menceritakan semuanya ya, sampai yang halnya memediasi enggak nih, misalkan turis marketing itu tourist satisfaction itu dia itu kan tadinya sebagai variable intervening ya. Nah, dia memediasi enggak dimensi dari experiential marketing terhadap turis loyalty, dan bagaimana penelitian sebelumnya apakah memediasi atau enggak. Nah, saudara ceritakan ya di paragraf kedua ini gitu ya. Oke, lalu selanjutnya saudara untuk di kalimat terakhir ini ya saudara melakukan penekanan baru ya. Maksud dari sudah terputus tadi sudah sampai ini ya saudara. Sebelum di paragraf kedua ini saudara jelaskan ya penelitian sebelumnya bagaimana yang melibatkan variabel-variabel yang ada di penelitian saudara termasuk mediasinya ya.
satisfaction dan tourist loyalty. Nah, ini kebetulan kalau dari hipotesanya, kalau kita lihat dari jurnalnya, bunyinya seperti ini gitu ya. Cuma kalau di identifikasi masalah, awal kalimatnya kita ganti dengan kalimat pertanyaan tanpa tanda tanya. Jadi contohnya, apakah dimensi experiential marketing berpengaruh positif terhadap tourist satisfaction wisatawan Tangkuban Perahu? Gitu ya. Lalu yang kedua, apakah dimensi experiential marketing berpengaruh positif terhadap tourist loyalty wisatawan Tangkuban Perahu? Gitu ya. Nah, terus saudara kembangkan sebagaimana saudara memang identifikasi masalahnya apa sesuai dengan hipotesanya nanti ya, tapi hipotesa nggak akan ditulis di sini ya. Nah, ini hanya untuk mempermudah aja andai kata saudara mau menulis. Nah, sampai dengan nanti saudara yang untuk variabel mediasinya juga harus ditulis ya. Jadi apakah tourist satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh dimensi experiential marketing terhadap tourist loyalty wisatawan Tangkuban Perahu, gitu saudara ya. Jadi yang keempat ini merupakan nanti akan menjadi hipotesa ya, hipotesa dari penelitian kamu ya. Jadi jangan lupa menggunakan kata apakah gitu ya. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu maksud dan tujuan penelitian. Jadi di sini saudara ya ada dua subbab, yaitu yang pertama maksud penelitian dan yang kedua adalah tujuan penelitian. Ya saudara, tulis dulu bagian yang pertama, yaitu maksud penelitian. Jadi saudara menjelaskan apa sih maksud dari penelitian saudara ya. Jadi di sini penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis hubungan experiential marketing terhadap tourist loyalty yang dimediasi oleh tourist satisfaction pada pengunjung Tangkuban Perahu. Jadi di sini ada hubungannya juga dengan judulnya ya, karena di sini ada 3 variabel ya. Jadi itulah maksud kita melakukan penelitian. Oke, lalu yang kedua yaitu adalah tujuan penelitian ya. Jadi kita tulis, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu, nah ini kalimat ini saudara ingat-ingat lagi tadi ya, yang kalimat di bagian identifikasi masalah. Nah ini kan ada 4 nih ya, dengan awalan apakah gitu ya. Nah untuk lebih mudah saudara pada saat tujuan ini nanti apakah itu diganti dengan untuk menganalisis gitu ya. Nah karena sebenarnya tujuannya buat apa sih ya, untuk menjawab tadi permasalahan ya, mencari solusi ya. Tujuan kita melakukan penelitian kan memang untuk mencari solusi dari identifikasi masalah ini. Jadi jawaban dari tujuannya ya adalah ya seperti ini ya. Contohnya yang nomor 1, untuk menganalisis pengaruh dimensi experiential marketing terhadap tourist satisfaction wisatawan Tangkuban Perahu gitu ya. Terus yang punya sesuai dengan tujuan identifikasi masalah saudara yang barusan ini ya, dan juga tadi hipotesanya. Nah, sampai dengan jangan lupa variabel moderasi atau mediasinya. Jadi kalimatnya untuk menganalisis peran tourist satisfaction dalam memediasi pengaruh dimensi experiential marketing terhadap tourist loyalty wisatawan Tangkuban Perahu gitu ya saudara. Nah ya, yang kebagian keempat ini adalah mengenai kegunaan penelitian ya. Jadi kegunaan penelitian yang telah saya jelaskan barusan yaitu ada kegunaan akademis atau kita sebelumnya mengenal sebagai implikasi ilmiah ya. Lalu ada juga kegunaan praktis atau kita sebut sebagai implikasi manajerial. Nah, namun format kita untuk UPN nanti yaitu kita menggunakan kalimat kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Nah, di sini saudara jelaskan gitu ya, kegunaan akademisnya ya, secara ilmiah itu apa sih gitu ya. Nah, perlu disampaikan lagi, andai kata ada sumber-sumber saudara mengutip harus ada sumbernya ya. Nah, ini saya kasih tahu ya, ini salah ya. Nah, ini harusnya ditempati di awal ya, bukan seperti ini penulisannya. Nah, kalau yang ini benar gitu ya. Nah, ini untuk sumbernya ya. Nah, ini salah ya. Nah, masih ingat kan yang barusan tadi ya? Jadi si kurung bukanya di mana? Ada di sini. Karena dia berada di akhir kalimat, gitu ya, saudara ya. Oke, jadi di sini saudara jelaskan nanti apa kegunaan akademisnya ya, secara ilmiahnya apa. Jadi saudara melakukan penelitian ini apa kegunaan akademisnya. Lalu yang sebelah sini ya, yang bagian 2, kegunaan praktisnya itu saudara apa. Untuk melakukan penelitian ini saudara akan memberikan kegunaan apa, implikasi manajerialnya apa gitu ya. Nah, di situ saudara silakan jelaskan. Oke ya. Oke, sambil nanti saudara
baca ya UP-UP yang lain.